Ini properti musola atau properti siapa ini? Ini properti ini banting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Derwanto channel orang biasa, bersama-sama dengan jamaah Fathul Khair. Kali ini kita akan berbincang kembali dengan sohibnya jamaah Fathul Khair, salah satu imam besar juga nih. Petugas musola. Petugas musola. Bukan petugas partai. Kali ini kita berjumpa dengan salah satu tokoh pejuang demokrasi, penegak dan pembela hukum, dan sekaligus juga imam dari jamaah Musola Fathul Khair. Imam culikan. Mas Isnur, Yap. kita kan barusan selesai pemilu nih. Banyak sekali angkanya itu, puluhan juta. Ada yang menang dan ada yang kalah. Seolah-olah kita melihat bangunan itu alangkah indahnya. Itu kata orang. Tetapi saya sering banyak mendapat informasi. Ternyata di balik angka-angka itu, adakah kemungkinan kejahatan demokrasi di situ? Sebagai salah satu penggiat demokrasi di Republik ini, sekaligus sebagai pembela hak asasi manusia di Indonesia, Ketua YLBHI. Jadi silakan sebenarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini bukan musim kampanye, jadi boleh bicara politik di musola ya. Kalau musim kampanye nggak boleh ya kan. Pakai bahasa terselubung. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW itu sakit, ini saya ibaratkan dengan sholat ya, itu beliau tuh ngasih kode siapa yang kemudian ditunjuk untuk jadi imam, ya kan? Karena bahasa itu bahasa kode yang kemudian ditafsirkan oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal, siapa yang menggantikan Rasul sebagai pemimpin kita bersama gitu. Itu pertanyaan kan. Nah, kemudian para sahabat bermufakat, bermusyawarah, Ansor, Muhajirin gitu kan. Pakai kode, pakai kaidah, oh yang biasa menggantikan Rasul ini adalah kemudian yang ngimamin sholat, Abu Bakar. Makanya dipilih Abu Bakar gitu. Dan Abu Bakar punya karakter, dia dewasa, diplomat, ya kan, cenderung sudah senior, ya kan, dan sahabat yang paling setia nemenin lama bahkan dalam hijrah gitu. Itu karakter Abu Bakar tuh, ya kan. Beda karakternya dengan misalnya ketika Umar itu menyiapkan kan, Abu Bakar itu menyiapkan. Jadi menyiapkan beberapa teman-temannya untuk kemudian bersiapkan semacam ada forumnya gitu ya. Mempersiapkan siapa Umar gitu. Umar tuh dipersiapkan dalam khazanah, ada beberapa kira-kira semacam sahabat-sahabat perwakilan lah kira-kira gitu. Jadi dipersiapkan gitu. Nah kalau Utsman kan berbeda. Utsman, Ali berbeda. Jadi sebenarnya karakter diskusi, karakter apa itu berlangsung yang cenderung agak diskusinya mewakili semua itu hanya di dua gitu. Umar dan Ali. Umar dan Abu Bakar. Kan Umar kan meninggal kan? Iya. Umar dibunuh gitu. Utsman meninggal menggantikan karena karakter di mana dia mewakili kedekatan ya, yang memang dari awal dia cenderung as-sabiqun al-awwalun. Begitupun Ali naik gitu. Tapi keempat ini naik disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Karena karakternya dia cenderung yang punya kemampuan, punya karakter sahabat as-sabiqun al-awwalun, punya kepemimpinan yang dibutuhkan pada masanya gitu. Nah, berbeda kemudian ketika Muawiyah naik setelah perang Siffin. Nah, Muawiyah naik, apa yang terjadi dengan Muawiyah? Nah, Muawiyah naik, kemudian dia mau turun, dia tunjuk anaknya. Ngerti kan di siapa yang nunjuk anaknya? Itulah kemudian perbedaan kenapa Khulafaur Rasyidin hanya diistilahkan 4. Berikutnya disebut dinasti. Dinasti Umayyah. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, kenalkan Abi Sufyan ya. Abi Sufyan adalah salah seorang muslim yang masuk Islam terakhir ketika sebelum Fatu Mekah gitu. Walaupun Muawiyah adalah Katibul Wahyu, 20 orang penulis wahyu gitu. Nah, dia naik, tapi kan naik itu setelah kontestasi persilatan, kontestasi politik yang keras.
Ya kan keras sekali. Jadi bayangkan perang Tahkim itu, perang Siffin itu antara Ali dengan Muawiyah ya, itu keras sekali. Dan Ali tidak tega melihat sahabat itu banyak yang meninggal. Dan itulah secara politik, garis besar politik, perpecahan Muslim yang berdampak kepada sekarang. Perpecahan para sahabat pergi ke berbagai wilayah, ada yang ke Baghdad, ke Kufah, ke Basrah, kemana-mana, itu gara-gara perang Siffin. Nggak kuat lihat ini sesama sahabat kok berperang, saling bunuh. Dan bahkan taktiknya Muawiyah adalah dengan menusuk Al-Quran dengan tombak. Bagi kelompok Ali itu ajakan perdamaian, ya kan, ajakan perdamaian. Tapi kalau bagi Muawiyah jebakan. Ini perang Diponegoro nih, dianggap menyerah tapi dijebak gitu. Dijebak, akhirnya sampai berganti Hasan naik, tapi kemudian Husain nggak terima gitu. Husain kan sampai meninggal, cucu Nabi meninggal, dibantai gitu, kira-kira dibunuh oleh siapa? Oleh perang di antara mereka gitu. Makanya ada kelompok pro Ali, ada kelompok kemudian pro Muawiyah, ada yang nggak suka dengan keduanya. Yang nggak suka keduanya, ini Khawarij yang keluar. Ya kan, yang kelompok Ali dianggap kelompok Syiah gitu kan. Kemudian yang ini sebagian menjadi kelompok yang para sahabat yang lain gitu. Nah, tradisi itu berubah, Pak. Tradisi menunjuk anak gitu, dinasti. Itu yang dinilai oleh banyak sahabat, perubahan tradisi yang tadinya demokratis lah kira-kira gitu ya, menjadi anak. Dan itu berganti jadi terus-menerus anak ke anak. Yazid menunjuk anaknya terus. Walaupun ada dalam generasi Muawiyah, dalam generasi dinasti Bani Umayyah, ada yang bagus, ada beberapa khalifah bagus, ada gitu. Tapi kecenderungannya jadi dia kembali kepada kultur Arab lama. Arab lama itu kabilah, bani, suku gitu. Ini suku. Jadi kalau Umayyah. mempersiapkan anak itu kembali ke Sebenarnya zaman. ya istilah dinasti itu, dinasti itu sebenarnya kembali ke konsep kesukuan. Kok dinasti kembali ke di mana Rasul sebenarnya tidak menghendaki itu kan? Iya. Rasul kan menghendaki mendamaikan Aus dan Khazraj. Siapa yang bertakwa di antara kalian adalah yang paling yang paling baik gitu ya, adalah yang paling bertakwa gitu kan kecenderungannya. Rasul tidak pernah kemudian memaksakan ya petunjuk siapa yang akan menggantikan dia, walaupun klaim teman-teman keluarganya Ali ada peristiwa Ghadir Qum yang nggak diikuti oleh yang lain. Nah ini itu tercatat penunjukan dinasti itu berdasarkan kejahatan atau peperangan lah kira-kira, saling menumpahkan darah, kekerasan sampai cucu Nabi itu meninggal. Jadi sejarah Islam aja sejarahnya gitu. Sejarah ada sejarah seperti itulah, kita nggak bisa mengingkari gitu. Dan ya nggak ketemu sampai sekarang. Iran, ya kan, Saudi Arabia gitu ya. Peristiwa Gaza yang sudah meninggal belas termasuk dinasti Saud itu juga ya, penguasa Arab Saudi. Saud ya, dinasti Saud itu juga sama. Itu kan Saudi Arabia dari Saud kan, ya. As-Saud dia. Itu juga sama. Itu dia adalah penguasa ya, pemimpin dari kelompok sebenarnya Baduy. Dia dari Arab Baduy. Makanya karakternya keras. Karakternya cenderung konservatif dan jarang diskusi. Nah, ketemu dengan ulama Abdul Wahab. Makanya disebut Wahabi. Nah, ya Saud ini berkoalisi kira-kira dengan ulama yang menjadi pendukung tanda kutip ya. Sama-sama berkoalisi, oke, lu akan gue tunjuk sebagai pemimpin keagamaan, tapi mohon dukungan Anda untuk kemudian saya sebagai penguasa wilayah. Makanya Saudi Arabia tapi dengan karakter Wahabi. Abdul Wahab. Itu Abdullah bin Wahab. Tapi persatuan dari kepemimpinan Islam politik itu jadi gimana itu perkembangan dalam sekarang? artian, makanya pertanyaan kemudian kok nggak bisa Islam bersatu gitu. Iya. Secara ini nggak bisa, emang secara karakter sudah lama dia berkontestasi. Iya. Gitu. Makanya ya nggak, jadi lucu juga diskusinya, kenapa paling banyak umat Islam di Indonesia tapi yang dipilih partai nasionalis. Ya kan, partai nasionalis. Sekarang partai apa yang kemudian Islam yang kemudian karakternya ya mimpin gitu menjadi mayoritas partai? Nggak ada. Tapi kan Bung Karno kan di pentas internasional justru mainkan politik Islam politik. Misalnya dia ketika berkunjung ke Uni Soviet itu kan diplomasi politik Islam yang dia bawa. Dia menunjuk misalnya seperti Masjid Biru gitu kan.
pada saat dia ada pertemuan akbar dengan pemimpin Uni Soviet yang komunis, dia tegas tepat pada waktu sholat, dia sholat. Iya. Kemudian Bung Karno juga menginisiasi organisasi konferensi Islam. Iya. Artinya bahwa Indonesia itu secara politik bisa juga dikatakan sebagai representasi yang ikut serta memiliki posisi yang sama dengan berbagai macam ideologi dunia itu. Iya. Dalam konteks keindonesiaan. Itu diplomat. Itu Itu diplomasi. Diplomasi itu kan ada banyak pendekatan. Iya. Baik pakai agama, baik pakai makanan. Nah, Soekarno adalah diplomatis ulung. Diplomat ulung. Dia pakai semua pendekatan diplomat untuk ketemu dengan siapa, dia akan ketemu dengan dia. Dia ketemu dengan Che Guevara, dia pakai pendekatan kiri. Dia pakai bahasa diskusi Marxis. Iya. Dia ketemu Arab, dia pakai pendekatan karena dia belajar Islam, pakai pendekatan agama. Tapi ketemu dengan Nehru, pakai pendekatan Asia. Makanya bikin konferensi Asia Afrika, pendekatan South to South, Selat-Selatan. Jadi Soekarno ini memang diplomat ulung, ketemu siapa dia akan pakai pendekatan itu. Gitu. Termasuk Soekarno itu adalah pendekatannya makanan. Dia bikin buku setebal ini, dia ngumpulin kompilasi kuliner se-Indonesia. Bukunya sangat tebal. Itu buku warisan Soekarno, legasi Soekarno. Jadi ya dia pakai apa aja. Di ketemu yang agama-agama lain dia pakai di bahasa Pancasila gitu, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ya semua dia pakai untuk kemungkinan diplomasi gitu. Ya membangun relate. Jadi kalau mau menggunakan kacamata, iya dia pakai bahasa agama Islam, iya di satu sisi. Dia bangun Istiqlal gitu kan. Tapi dia yang bangun Istiqlalnya adalah arsiteknya Silaban, orang Kristen, kira-kira gitu. Tapi ada juga cerita yang lebih menarik. Nah, ini kembali ke yang tadi soal politik ya. Jadi intinya politik itu sejatinya ya pada akhirnya kalau kita merujuk kepada sejarah para sahabat saja, itu kontestasi yang agak mengerikan membacanya. Apalagi kalau sekarang orang sudah belajar tentang politik, bagaimana Cina kuno, bagaimana Eropa, bagaimana Amerika, bagaimana apa gitu. Jadi semua dipakai untuk mengalabui, untuk memenangkan, mendapat kekuasaan, seperti kisah Muawiyah menusuk Al-Quran dengan tombak untuk mengalabui para hufaz kan di kelompok Ali kan, kira-kira gitu. Nah sekarang kalau kelompok yang mengalami kehidupan dengan Rasul saja, kira-kira kan gitu, terpapar langsung kepada makhluk yang paling agung kan, paling berakhlak gitu. Untuk urusan kekuasaan aja nggak tahan melakukan kelicikan, apalagi di masa sekarang, kira-kira gitu. Ya makanya menjadi lumrah buat mereka, buat politisi untuk melakukan apapun. Tidak ada bahasa larangan gitu. Bahkan hukum pun dilanggar. Kalau bisa diubah undang-undangnya oleh MK ya kan. Semua alasan masuk akal itu. Masuk akal, iya. Berat juga. Nggak peduli. Si ketua MK itu Anwar Usman itu nggak peduli, dia nggak ngeh atau pura-pura aja nggak tahu bahwa itu melanggar etik. Ya saya kan orang soleh gitu. Serius, ketua MK punya pertaruhan, ada kode etik, ada undang-undangnya. Semua orang memperhatikan, tapi dia cuek aja. Pernah nggak dia merasa bersalah atas putusannya? Minta maaf gitu? Enggak merasa. Ya, fenomena itu cukup menarik. Ada salah satu pejabat, saya bukannya tidak suka, salah satu pejabat penegak hukum, padahal dia di mata sebagian masyarakat Islam kan tidak baik gitu ya. Tapi ada yang bilang dengan sebagian masyarakat lagi yang lain bilang, oh dia itu sholatnya bagus gitu ya. Oh dia itu masih sering sholat berjamaah gitu. Tapi perilaku politiknya enggak seperti yang dibilang itu tadi. Iya, makanya kan akhirnya bagaimana kekuatan untuk membangun pencitraan menjadi instrumen yang paling penting dalam politik gitu. Nggak peduli dia nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji. Apa kan makanya tadi bahas ibadah mahdoh ya. Sementara berarti kan padahal kita penting juga hablum minanas. Iya makanya. Akhirnya dia yang hablum minasnya ya. Iya kita nggak peduli, kita nggak sadar, kita nggak mau membincangkan tentang keadilan, tentang bagaimana pemerintahan di keseharian kita jarang. Kita jarang. Itu tapi ada juga yang itu bilang, akhirnya dampaknya apa? Orang keluar masjid nggak peduli sekitar. Nggak peduli sekitar, nggak peduli politik. Jadi hablum minannasnya tidak jalan itu berarti. Hablum minannasnya nggak jalan. Cuman ada juga gini, saya pernah baca juga salah satu tokoh Islam, M. Natsir itu ya Natsir. Itu dia ketua Masyumi. Pada saat di era Bung Karno kan dia masuk penjara. Tapi dia
menjadi tokoh yang sangat berpengaruh, mungkin juga karena faktor politik. Ketika Jepang itu membangkitkan ekonominya, bangkit dari restorasi Meiji itu kan kesulitan bahan bakar tuh. Lantas duta besarnya itu merekomendasikan kalau ingin mendapatkan bahan bakar itu mintanya ke Timur Tengah. Nah, yang bisa dipercaya untuk membantu itu adalah Ibn Natsir. Natsir sendiri berada dalam penjara kan. Akhirnya Perdana Menteri Jepang memerintahkan duta besarnya. Natsir padahal dia udah jadi tahanan politik memberi surat rekomendasi dikasihkan ke Perdana Menteri Jepang. Ditujukan ke negara kalau tidak salah Arab Saudi. Nah, akhirnya Timur Tengah dalam ini Arab Saudi mengekspor minyak untuk memenuhi kebutuhan bangsa Jepang tadi. Indonesia menghidupkan Pertamina-nya. Nah, saya ingin menyatakan bahwa ternyata tokoh Islam itu tadi itu sangat dibutuhkan di dalam pentas politik itu. Tapi kan kalau M. Natsir kan jelas kan kalau perilakunya kan representasi dia sebagai tokoh Islam memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan namanya si Bung Karno atau mungkin politisi-politisi yang sekedar membawa Islam-Islam itu tadi. Nah, itu gimana? Natsir, Agus Salim, dan Hatta, banyak sekali tokoh-tokoh ya, bahkan juga di kalangan Kristennya kayak Sepo gitu dan lain-lain. Itu satu yang harus kita lihat dari mereka adalah mereka pemimpin yang sangat menjaga integritas, menjaga akhlak. Ketika Natsir tidak setuju dengan Bung Karno semakin otoriter dengan menjadi demokrasi terpimpin. Dia bubarkan Masyumi gitu kan, dia bubarkan konstituante forum dialog yang sangat musyawarah itu, dan dia tetapkan sebagai di bawah komando revolusi. Undang-undang dibuat tangan dia bikin ratusan peraturan undang-undang di tangan dia, nggak pakai parlemen. Natsir, Hatta itu kecewa dan menyampaikan kritik terbuka di ruang publik, dan berdampak tadi di penjara, diasingkan. Tapi apakah mereka bergeser integritasnya? Mereka kemudian menghamba pada Bung Karno. Apakah dia tunduk dengan kehendak Bung Karno? Tidak. Karakter Natsir dengan keimanannya, ya, karakter Hatta dengan keyakinannya bersedia miskin, bersedia diasingkan, bersedia di penjara, tapi berani mengkritik pemerintah. Sekarang ada nggak pemimpin keagamaan yang begitu? Ya, dan mereka tetap diperhitungkan. Ketika pemilihan umum ada partai yang mungkin mewarnai agama Islam, teriak-teriak curang bla 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 bla. Ketika selesai geser ditemui oleh lawannya langsung kiap-kiap ya kan? Iya, berat. Untuk hak angket aja, bersuara di hak angket aja nggak berani. Langsung kiap-kiap, ya ini selamat saya ucapkan. Itu katanya apa? Tidak ada karakter personal untuk menunjukkan dia punya akhlak, tidak punya istiqomah dalam berintegritas. Kita rindu dengan pemimpin. Nggak ada, takut di penjara. Emang ada sekarang pemimpin partai di penjara? Ada, tapi gara-gara korupsi. Tidak ada gara-gara mengkritik pemerintah. Ada politisi yang konsisten mengkritik pemerintah menjadi oposisi, seperti Hatta, Natsir dan kawan-kawan. Nggak ada. Seperti Abuya Hamka. Nggak ada. Iya, serius seperti itu. Jadi ya cuma pura-pura swing sana swing sini. Nah, yang kita butuhkan adalah karakter muslim, karakter mukmin yang karena keimanannya, karena keyakinannya, karena tauhidnya menjaga integritas. Dikasih uang segepok ya, kira-kira dikasih proyek, dikasih komisaris, dikasih menteri, geser kiap-kiap gitu. Tapi kalau untuk sekarang mungkin teman-teman dari CSO juga banyak saya kira berintegritas. Siapa gitu. termasuk CSO pun begitu. Banyak aktivis yang dulunya diculik menjadi sahabat yang penculik. Jadi anjing menjaga. Iya gitu. Itu. Natsir begitu. Yang kedua adalah kenapa Jepang sangat menghormati Natsir? Karena Natsir diplomat yang hadir sejak zaman pra kemerdekaan. Nah, Jepang itu sejarahnya, Masyumi ini kan dibentuk oleh Jepang. Mengumpulkan beberapa kelompok Islam, pers dan lain-lain, dibentuklah Masyumi, Majelis Syuro Muslim Indonesia. Itu politik Jepang. Jepang membentuk Masyumi. Untuk politik akomodatif. Akomodatif yang nggak masuk Masyumi, yang nggak hormat sama kekuasaan Jepang ditundukkan. Jadi itu bagian dari bagi Jepang itu politik penundukan sebenarnya. Kalau Belanda kan enggak, Belanda politiknya adalah akomodatif, mempersilahkan dari bentuk pelajaran agama, tapi juga adat.
tapi pecah belah di bawah gitu. Kalau Jepang enggak, Jepang ini dibikin strukturnya. Makanya dibikin panitia kemerdekaan, BPUPKI. Jepang tuh membentuk peta pembela tanah air. Jadi dia seolah-olah mempersiapkan kelompok-kelompok ini untuk mendapat kemerdekaan gitu. Nah, Jepang membentuk sistem organisasinya. Ya kan, Heiho atau pasukan-pasukan apa dibentuk oleh Jepang. Gitu ya. Kempeta itu semua didikan Jepang. Jepang membentuk organisasi termasuk keagamaan. Dibikin oleh Jepang, Masyumi namanya. Makanya kenapa kemudian cenderung setelah itu kelompok-kelompok ada gerak beberapa faksi ya, beberapa ormas-ormas Islam itu tergabung dalam Masyumi. Ya kan, fusi-fusinya masuk ke partai gitu. Makanya kenapa NU dalam kepartaian berbeda sama Masyumi terahnya. Kan beda dalam politik 55 kan Masyumi dan NU kan beda. Beda partai gitu. Kenapa? Karena NU tidak masuk Masyumi di awal dibentuk oleh Jepang. Tidak masuk dalam Di awal. organisasi Di awalnya Masyumi. nggak masuk. Gimana? Ada yang mau ditanyakan ini? Kira-kira. Nah, sekarang Ini cukup menarik. akhirnya secara politik ya, jangankan di level ini ya, di level yang tinggi ya, di level kita saja, di level lingkungan sekitar lah gitu ya, pemilihan lurah yang kecil-kecil aja, itu udah mengerikan Pak. Nah, pertanyaannya kalau kita lahir proses pemimpin dari cara-cara yang seperti itu gitu ya maka kita akan dapat hasil yang ya seperti itu gitu. Iya. Seperti itu. Ya semoga aja ada pemimpin yang berani. Buat pemimpin Punya Pak. integritas. Jadi pada akhirnya kita nggak bisa ngandelin pemimpin. Pada akhirnya apa yang harus kita lakukan? Pada akhirnya adalah kekuatan kolektif bersama-sama menjaga nilai. Iya. Kalau ada imam, ya seseorang masuk ke musola ini dan dia merasa dia paling layak sebagai imam, dan imam ini nggak terlalu bagus, tapi karena kita merasa udah nggak apa-apa biarinlah imamin terus dia imamin, tapi imamnya nggak bagus dan kita meyakini ada suatu rukun yang nggak dia lakukan. Terus jamaah mendiamkan. Kita menunggu ada orang yang kemudian nunggu pemimpin yang menegur gitu. Nggak bisa Pak. Butuh kekuatan kolektif. Kita harus tegur dia bersama. Nggak bisa ini orang dibiarkan jadi imam kita kira-kira gitu. Ya kan? Tapi kalau Udah berlangsung sih. iya. Kita koreksi bareng-bareng. Nah itu kan contoh di mana sebenarnya kalau kita peduli dengan sholat kita nih, kita peduli dengan sholat kita peduli dengan imam kita karena imam menentukan sah tidak sahnya, baik tidak baiknya, nikmat tidak nikmatnya kita berjamaah, maka juga yang sama dilakukan Pak. Kita nggak bisa mendiamkan sholat kita dalam berrepublik, ya kan? Kita tidak bisa mendiamkan jamaah kita dalam kebangsaan itu dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang zalim gitu, yang nggak tahu rukun, yang nggak tahu cara memimpin bangsa, yang dia menaikkan diri jadi imam di negara ini dengan cara-cara yang licik gitu. Pertanyaannya kapan dan bagaimana membangun jamaah yang bisa, yang berani, yang mampu menahan imam itu. Nah, kira-kira gitu Pak. Wah itu pekerjaan yang luar biasa itu. Sederhana. Kita harus merasa bahwa kita dalam jamaah. Jamaah lah yang mampu menghentikan. Nah, itu pentingnya kemudian makanya sofang innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah sofang ka'annahum bunyanun marsus. Allah tuh menyukai orang yang berjuang ya, itu dalam saf yang saling menguatkan seperti gedung yang saling mengikat gitu. Akhirnya kita butuh kesadaran kolektif. Butuh perjuangan yang kira-kira jamaah. Itu. Tapi harus ada yang merajut juga itu. Siapapun. Ya. Yang merajut kan bisa jadi kita ngobrolan antar berdua, antar bertiga, antar ruangan yang sama gitu. Ya. Dan kalau gini kan kisahnya Nabi Daud ya. Kisahnya Nabi Daud itu kan dalam konteks di mana dia melawan kekuasaan kan. Jalut ya. Goliat kalau bahasa ininya. Itu kan ada kamin fiatin qalilatin golabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak sebenarnya kode ya orang-orang yang sedikit, yang kecil, fi'atin golabat mengalahkan. Ya kan fi'atan katsiratan kelompok-kelompok yang besar, oligark dan lain-lain, tapi apa biiznillah. Dengan semangat keberanian gitu. Kalau kita baca sejarahnya Daud ya, anak kecil mengalahkan raksasa. Dengan teknik, dengan pengetahuan, dengan keberanian, dengan dukungan. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita perlu pengetahuan. Ya kan kita perlu keberanian. Nah,
Ini ke depan Pak, makin nggak bener bangsa, makin jauh dari harapan kita, ya dampaknya kita bagian makin jauh. kecuali Ustaz, Iya. apakah barangkali memang ada satu kelompok yang emang mengkondisikan seperti ini, atau mungkin barangkali memang ada dari pihak luar yang emang mungkin dia itu agak khawatir juga ya dengan misalnya kebangkitan umat Islam itu sendiri. Bukan lagi sebagai satu kelompok, pemimpin. tapi ini adalah semua orang menjadi karakter yang sama. Ketika masuk dunia politik, dia tidak menjaga integritasnya. Menjadi ekosistem yang sama-sama menikmati kekotoran, gitu. Tidak sanggup untuk menjadi oposisi dan miskin. Kenapa? Karena kalau nggak dapat menteri, nggak punya proyek, nggak punya kemudian kekuasaan sampai mana-mana, menderita. Nggak sanggup untuk menjadi sederhana dan miskin. Belum ada sanggup ya Bung Hatta ya Pak. Bung Hatta, Bung Nasir, berani miskin. Iya. Jadi sebenarnya kita membutuhkan orang yang punya karakter siap miskin dalam semua elemen ya, dalam ke individu, dalam jabatan, dalam partai, dalam kelompok apapun gitu. Siap untuk sederhana lah. Ya. Terima kasih Mas Isnur. Banyak sekali ini siap. pesan-pesan moralnya ini. Mudah-mudahan dari sini juga muncul nih Justru itu yang tadi mau saya untuk tanyakan. merajut kekuatan.